91,7 FM J Radio Entertainment and Lifestyle Station in Banjarmasin. Selamat pagi kembali, masih di Sarapan Pagi. Dan tentunya seperti tadi sudah gue sounding beberapa kali ya, kalau pagi hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan. Apa saja yang bakal dibahas masih seputar masalah pandemi, Jolster. Jangan kemana-mana karena jam 10 gue bakal kembali lagi karena bintang tamunya sudah hadir saat ini di studio J Radio. Stay tune terus, setelah single berikut Tulus Manusia Kuat, gue kembali kasih kenal buat Listeners siapa saja tamu kita di pagi hari ini. 9 Entertainment and Lifestyle Station in Banjarmasin. Selamat pagi kembali Listeners. Tulus Manusia Kuat ya, kita memang tetap harus kuat di tengah pandemi seperti sekarang. Dan ini sepertinya bukan sebuah kebetulan karena penyanyinya sudah hadir di sini. Oke, kita sampaikan dulu nih buat teman-teman dari Kementerian Hukum HAM Kalimantan Selatan yang sudah hadir ya. Oke, bisa diperkenalkan dulu siapa saja nih pagi hari ini? Oke. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tulus Akhir Cahyadi, jabatan penyuluh hukum ahli pertama pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan. Oke, itu dia tadi penyanyinya. Mas Tulus sudah hadir nih. Selain Mas Tulus ada siapa lagi nih? Ya, selamat pagi. Apa panggilannya? Listener ya. Selamat pagi Listener. Nama saya Yuli Rahmadani, penyuluh hukum ahli muda di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Oke, dan Bapak yang di ujung, Mas yang di ujung nih, ya, boleh? Selamat pagi buat listener. Perkenalkan saya Jubaidi, penyuluh hukum ahli pertama pada Kementerian Hukum dan HAM kantor wilayah Kalimantan Selatan. Oke, jadi pagi hari ini kita punya banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan seputar masalah kesadaran hukum di masa pandemi COVID-19. Kita langsung aja nih ya. Yang pasti memang rendahnya tingkat transformasi hukum di masyarakat itu seringkali ya bikin lambatnya informasi dan pemahaman hukum yang didapat. Ini bagaimana nih? Bisa siapa yang akan menjelaskan mengenai masalah yang satu ini? Iya, Mas Yuli ya. Oke. Jadi memang kita ketahui selama 2 tahun belakangan ya, berjalan 2 tahun COVID-19 ini melanda di seluruh belahan dunia, malah bukan cuma di Indonesia. Jadi itu berdampak juga dengan penyebarluasan informasi hukum di masyarakat. Jadi iya, kita sebagai penyuluh hukum tentunya tugas fungsi kita menyebarluaskan informasi mengenai hukum, peraturan perundangan. Tapi dengan adanya pandemi ini kita agak menemui kesulitan ya. Kita nggak bisa mengumpulkan banyak orang gitu ya, mengumpul banyak. Jadi memang harus bisa memanfaatkan media sosial ya, terutama media daring online ini untuk menyikapi, untuk mensiasati kendala-kendala yang kita hadapi selama pandemi ini. Oke, jadi masih tetap ada solusi ya, sekalipun pandemi, mau nggak mau kita harus memanfaatkan teknologi ya, benar. Oke, selain itu pandemi COVID-19 memang mendorong masyarakat nih untuk bisa beradaptasi secara cepat dan yang pasti memang merubah perilaku hidup yang selama ini dilakukan. Ini bagaimana nih? Ya, nah dengan berkembangnya media sosial ya, media online terutama media sosial ini, jadi informasi itu begitu cepat didapat. Tapi itu ada kendala. Di samping informasi-informasi yang benar, banyak juga hoax gitu kan ya. Iya, hoax apalagi terkait pandemi ini, terkait corona. Apalagi sekarang mengenai vaksin dan lain-lain. Jadi banyak hoax yang menyebar tanpa bisa disaring. Kadang masyarakat kan tidak bisa begitu saja menyaring. Artinya berita yang masuk itu diterima semua. Oke, langsung share ya, main teruskan pokoknya. Seperti itu. Teruskan ke semua grup. Tanpa ada saring atau cek recheck kadang. Nah, itu yang permasalahan yang hukum yang banyak terjadi di masa pandemi sekarang. Oke.
Nah, ternyata permasalahan yang dihadapi di masa pandemi COVID ini ada juga salah satunya adalah radius of trust masyarakat yang sangat pendek. Itu seperti apa itu? Iya, artinya masyarakat begitu cepat mempercayai informasi yang masuk gitu ya. Apalagi kalau kita ada istilah ya grup keluarga gitu ya, langsung share gitu tanpa terima podcast gitu, langsung di-share ke grup-grup yang lain gitu, langsung dipercaya ya. Pada ya ini yang tugas kita sebagai penyuluh hukum, khususnya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat itu mampu memilah-milah informasi yang masuk. Artinya pesan yang disampaikan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Artinya agar dapat bermanfaat gitu, bukan artinya langsung dianggap semua informasi di internet itu benar. Iya, itu permasalahan di kita sekarang. Oke, itu salah satu yang dimaksud dengan radius trust yang sangat pendek tadi ya, cepat sekali menyebarkan berita tanpa disaring, langsung dipercaya seperti itu. Oke, nah itu dia 3 permasalahan yang memang saat ini terjadi listener di masa pandemi COVID-19. Nanti kita bakal kembali lagi mengenai apa saja sih tantangan yang dihadapi para penyuluh hukum nih di era pandemi COVID-19. Jadi tetap stay tune di Sarapan Pagi. 91,7 FM Radio Entertainment and Lifestyle Station in Banjarmasin. One Falls featuring Sandra Yatifai dengan 16/1. Single yang satu ini memang pas dengan talk show kita di pagi hari ini. Masih ada hubungannya dengan COVID-19 ya. Baik, kita punya beberapa permasalahan lagi nih Jolster seputar COVID-19. Tentunya kalau ada permasalahan pasti ada tantangan, dan nggak Mas Tulus ya? Siap. Oke. Nah, tantangan apa saja sih yang dihadapi penyuluh hukum di era pandemi COVID-19 ini? Oke, baik. Selamat pagi. Mungkin tantangan yang pertama mungkin kita adalah kekurangan penyuluh. Oke. Yang kemarin kita mempunyai penyuluh hukum itu adalah 7 orang. 7 orang yang kemarin itu 1 telah pindah tugas. Pindah tugas ke Kalimantan Timur untuk suaminya, Mas. Jadi yang kedua mungkin tahun ini kita kekurangan lagi penyuluh karena memasuki purna bakti beliau kan. Nah itu tantangan yang harusnya untuk kantor wilayah sendiri harusnya mempunyai lebih daripada itu sebenarnya sih. Ya, masalahnya kita kekurangan untuk melakukan penyuluhan karena kekurangan petugasnya. Kesediaan tenaga itulah maka pandemi maupun COVID yang memberikan pengaruh persebaran terkecuali kondisi tersebut tentu akan menyebabkan dampak yang banyak terhadap kita sebagai penyuluh hukum sendiri. Akan tetapi dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh penyuluh hukum, para penyuluh hukum diharapkan harus bisa artinya memberikan atau memberikan kontribusi terhadap penyampaian informasi hukum terkait dengan yang sekarang ini pandemi sekarang ini. Jadi positifnya terhadap masyarakat khususnya terkait dengan pemberian informasi Mas terhadap informasi hukum itu sendiri. Baik. Kalau menurut Mas Tulus ini, apakah memang perlu nih peran pemerintah supaya memaksimalkan program penyuluhan hukum terhadap seluruh lapisan masyarakat, baik secara media sosial atau mungkin secara langsung? Bagaimana ini, Mas? Menurut saya itu sangat harusnya memang perlu, artinya secara langsung maupun tidak langsung. Pandemi COVID yang sekarang memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap akses masyarakat, Mas. Benar. Utamanya karena adanya pembatasan sosial yang berdasarkan protokol kesehatan yang membatasi setiap pergerakan baik itu dalam hal di luar maupun di kehidupan sehari-hari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan penyesuaian baik secara regulasi dan teknis agar masyarakat dapat memperoleh akses dan perlakuan yang sama. Salah satunya untuk mendapatkan informasi dan pemahaman hukum, karena pada saat pandemi ini kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat penting. Diperlukan dalam penegakan hukum dan berpengaruh terhadap keberhasilan pemerintah menghadapi pandemi sekarang. Nah, ini tentunya pandemi dengan sebelum pandemi udah pasti ada perubahan. Ada perubahan. Perubahannya apa aja nih?
melakukan pelanggaran penyuluhan hukum? Mungkin sekarang ini karena COVID-19 menghalangi penyuluh hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk penyampaian informasi itu, Mas. Dalam memberikan informasi baik terhadap masyarakat. Namun demikian terdapatnya perubahan dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum pada masa pandemi COVID-19. Metode pertemuan tatap muka dan ceramah artinya kan itu malah ditiadakan sama sekali. Jadi kita tidak bisa melakukan hal itu. Nah, dan sosialisasi tidak dapat dilakukan karena adanya pembatasan kegiatan yang melibatkan orang banyak seperti yang disampaikan oleh Pak Yuli tadi, Pak. Dalam hal pandemi COVID-19, hampir sebagian besar kegiatan penyuluh hukum dilakukan secara daring atau online menggunakan aplikasi Zoom, video konten maupun media sosial, sehingga sebagian besar aktivitas pertemuan perkumpulan telah sangat berkurang untuk selama ini. Biasanya sih kalau sebelum COVID itu tatap muka dalam 1 bulan berapa kali nih? Hampir kita bahkan tiap minggu ya kita ada kegiatan itu, baik yang dilaksanakan secara mandiri oleh penyuluh hukum sendiri maupun yang bekerja sama dengan instansi lain, misalnya dengan pemerintah daerah seperti itu, atau dengan aparat penegak hukum lain seperti BNN atau kepolisian. Kita sering bekerja sama. Kolaborasinya dengan mereka ya? Iya, betul. Tapi ya itu setelah pandemi kita memang tidak bisa untuk mengumpulkan orang banyak secara langsung gitu. Karena SOP dari prokes ya. Betul. Tidak jaga jarak dan lain sebagainya. Baik, itu ya jelaskan. Nanti kita bakal kembali lagi dengan peran penyuluh hukum selama masa pandemi. Seperti apa peran dari penyuluh hukum? Tetap stay tune terus di Sarapan Pagi. 91,7 FM Radio Entertainment and Lifestyle Station in Banjarmasin. Masih di talk show Sarapan Pagi bersama Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan, jelas. Kalau kita tadi sudah membahas mengenai tantangan yang dihadapi para penyuluh hukum nih di era pandemi COVID-19. Dan memang masih seputar tantangan ini juga ya. Jadi kalau melihat masa pandemi sekarang, penting nih peran penyuluh, Mas Zubaidi. Ya, selamat pagi jelas listener. Jadi di sini peran penting penyuluh selama pandemi yaitu dengan merubah pola pikir yang selama ini berkegiatan tatap muka, sekarang kita beralih ke dalam dunia digital, daring. Di mana masyarakat mempunyai peran dan dalam pencegahan penyebaran COVID-19, yaitu dengan kita memberikan penyuluhan hukum secara daring melalui 3M. Sekarang berubah ya jadi 5M ya. Dengan rajin mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, serta mematuhi ketentuan dalam penerapan pembatasan sosial, yang mana kita sering sosialisasikan pada saat penyuluhan hukum secara daring. Kemudian kemampuan interaksi dalam jaringan sosial juga kita kembangkan, yaitu dengan memanfaatkan akses internet untuk membantu masyarakat memperoleh akses informasi sekaligus akses yang berkaitan dengan kesehatan, di mana upaya penyuluh hukum adalah memberikan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat yang menyangkut kerugian dari informasi-informasi hoax. Untuk itu kami menghimbau penyuluh hukum yaitu memberikan kecerdasan literasi dalam memberikan informasi menjadi penting, dan kita semua dalam semua betul-betul dituntut semakin dewasa. Nah, kalau melihat aksesibilitas penyuluh hukum terhadap informasi selama masa pandemi ini seperti apa nih Mas Zubaidi? Kalau aksesibilitas penyuluh hukum dalam menghadapi informasi selama masa pandemi, yaitu kita merasa lebih mudah. Kita lebih mudah mendapatkan berbagai informasi dari media massa dalam masa pandemi ini karena banyaknya penyelenggaraan webinar yang dilakukan oleh dinas-dinas kesehatan, khususnya dalam memberikan informasi tentang terkait COVID-19 ini yang bisa diakses dengan mudah. Dengan bermodalkan data internet, kita dapat menerima informasi yang lebih akurat dari sumber yang lebih akurat juga dari dinas tersebut. Kemudian sebelum pandemi kita terpikirkan sumber informasi dari berbagai webinar. Kemudian pada saat pandemi ini ada terobosan baru yang mana mendapatkan informasi dengan mengikuti aneka webinar
dan semua akses informasi hukum yang didapat tentunya dapat dengan mudah dipelajari dan dilanjutkan sebagai modal dalam bersosialisasi kepada masyarakat dalam memberikan informasi hukum. Oke, baik. Jadi selama masa pandemi COVID-19 ini udah pasti dari Kementerian Hukum dan HAM mengadakan juga nih webinar ya? Iya, kita juga beberapa kali mengadakan webinar ya terkait mengenai kebijakan-kebijakan ya terkait COVID-19. Tapi dari perspektif hukum dan HAM ya, kita memberikan. Jadi itu sebagai edukasi juga bagi masyarakat tadi. Jadi antaranya tadi menangkal hoax seputar virus, seputar vaksin seperti itu ya, agar masyarakat lebih kita sekarang kan menggaungkan herd immunity gitu ya. Memang target pemerintah untuk melaksanakan vaksin sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat. Ini, ya, untuk mencapai herd immunity tadi. Ini targetnya ke mana nih yang selama ini jalan? Ke masyarakat umum? Ke masyarakat umum. Lebih banyak ke masyarakat umum. Masyarakat umum ya? Iya. Baik. Nah, nanti kita bakal kembali ke sesi terakhir. Ini menarik nih tema sesi terakhir jelas ada kaitannya OTT dan juga KPK ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Sarapan Pagi 91,7 Radio Entertainment and Lifestyle Station in Banjarmasin. Masih di Sarapan Pagi dan masih dengan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan jelas. Now kita sampai di sesi terakhir. Ini yang menarik karena pasti menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat yang di luar terkait dengan permasalahan hukum juga ya. Ini terkait dengan OTT yang mana kebijakan pengadaan bansos bagi masyarakat yang dikorupsi dan tangkap tangan oleh KPK terhadap salah satu menteri ya. Menteri lagi Jawa Barat. Well, ini gimana nih pandangannya dari penyuluh hukum menyikapi hal ini? Iya. Tidak dipungkiri ini merupakan suatu hal yang kalau menurut kami itu suatu fenomena boleh dibilang seperti itu. Jadi di tengah pandemi gini ada oknum-oknum yang tega memanfaatkan situasi gitu ya. Mulai dari kemarin bansos mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, kemudian yang masih hangat mengenai honor dari pemakaman ya di Jember ya, yang didapat oleh pejabat-pejabat di sana. Kemudian terakhir ada OTT juga bupati, salah satu bupati di Probolinggo ya. Jadi itu hal-hal yang demikian ya boleh dibilang mencederai rasa keadilan di masyarakat. Ditambah lagi kemudian ada kejadian juga yang ramai juga kemarin ya, masalah pengurangan hukuman terhadap mantan jaksa Pinangki, kemudian remisi terhadap Joko Chandra ya. Nah itu akhirnya di masyarakat timbul semacam ketidakpercayaan kepada pemerintah. Muncul lagi anggapan di masyarakat bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah artinya seperti itu. Akhirnya macam-macam kan tanggapan masyarakat yang bermunculan seperti itu, yang itulah yang menyebabkan kami sebagai penyuluh hukum ini merasa serba salah. Kayaknya berat ya. Pernah kejadian kemarin di salah satu tempat di sini ya, di Kalimantan Selatan, kami melakukan penyuluhan hukum. Tanggapan masyarakat seperti ini, bapak-bapak penyuluh hukum yang disuluh jangan cuman masyarakat biasa, tolonglah disuluh hakim-hakim, aparat penegak hukum lainnya, tolong itu diberikan penyuluhan hukum juga. Padahal mereka ngerti hukum ya. Iya, nah itulah yang menyebabkan semacam apatisme masyarakat terhadap pemerintah, terhadap hukum juga terutama. Ya. Artinya yang bermunculan kan macam-macam bentuk protes masyarakat. Betul. Nah, tadi bentuk protes masyarakat nih, seperti yang kemarin viral di Banjarmasin. Salah mural, yang juga sebelumnya memang terjadi di daerah Tangerang, akhirnya juga terjadi di Banjarmasin. Ini bagaimana menyikapinya nih, kritik terhadap pemerintah? Iya, ini harus kita akui ya, merupakan ini PR besar bagi kami terutama penyuluh hukum. Jadi kenapa masyarakat itu sampai meluapkan kritik-kritik atau ketidakpuasannya melalui sarana-sarana seperti
mural-mural, coretan-coretan di dinding gitu ya. Nah, itu kalau lagunya Iwan Fals tuh coretan dinding membuat resah gitu. Seperti itu. Jadi ini memang menjadi salah satu PR bagi kami, terutama penyuluh hukum, bagaimana kita memberikan pemahaman, meyakinkan masyarakat bahwa hukum itu diciptakan untuk membuat suatu keteraturan dalam masyarakat, gitu kan. Nah, bagaimana masyarakat tetap mempercayai hukum ini sebagai panglima. Itu karena negara kita kan negara hukum. Nah, itu harus kita akui. Jadi itulah di sini kami dan kawan-kawan penyuluh hukum bukan cuma di Kalimantan Selatan tapi di seluruh Indonesia, kami berupaya tetap meyakinkan masyarakat agar masyarakat tetap mempercayai hukum supaya tercipta kesadaran hukum di masyarakat, terutama di masa pandemi ini. Oke, benar. Iya. Nah, tadi sempat di awal kita ngebahas masalah korupsi ya. Kira-kira ada nggak nih solusi efektif ya sebagai bentuk pencegahan korupsi itu, kira-kira menurut tim penyuluh hukum ini seperti apa ya? Iya, begini. Jadi memang sistem hukum kita memang sudah menurut kita ya itu sudah cukup bagus. Jadi aturan-aturan mengenai korupsi ini kan sudah banyak. Ada undang-undang anti korupsi, ada KPK seperti itu kan. Nah, tinggal bagaimana pelaksananya, implementasinya di lapangan, sinergitas antara penegak hukum, semua ya, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana lembaga pemasyarakatan ya. Nah itu jadi harus ada sinergitas antara penegak hukum. Jadi kita juga, kami penyuluh hukum berupaya untuk menciptakan, bukan menciptakan istilahnya, kita meluruskan, memperbaiki sistem. Itu bukan kerja penyuluh hukum, tapi harus ada partisipasi masyarakat juga ya, selain sinergitas antara penegak hukum tadi. Jadi memang kita bagaimana menciptakan anti korupsi ini sebagai budaya. Betul. Iya. Tapi memang jalannya masih panjang, seperti tidak bisa kita lakukan secara instan ya. Betul. Jadi memang perbaikan sistem dan lain-lain itu memang harus kita siapkan lah mulai sekarang. Kita menciptakan budaya hukum, budaya anti korupsi agar tercipta keteraturan, kesadaran hukum masyarakat. Oke. Nah, ini ada yang menarik lagi sebagai pertanyaan terakhir. Masalah pemberitaan mengenai napi koruptor. Iya. Yang disarankan jadi penyuluh. Ini gimana nih? Kemarin memang ada sempat mau ngambil alih penyuluh hukum nih jadi ya. Sempat kan ya ada pemberitaan seperti itu ya di headline baik itu media online gitu bahwa mantan napi koruptor yang diistilahkan oleh KPK sebagai penyintas akan dijadikan penyuluh anti korupsi. Nah, walaupun itu kemudian ada bantahan juga dari KPK bahwa itu adalah berita yang tidak benar atau hoax. Nah, tapi terlepas dari itu memang adanya wacana tersebut ya jelas kok menjadi kegambangan juga bagi kami sebagai penyuluh hukum. Apakah nanti benar-benar mantan koruptor ini benar-benar mampu, apakah benar-benar sadar, apakah mereka setelah selepas keluar dari lembaga pemasyarakatan, apa yang mereka benar-benar sadar bisa kembali ke jalan yang benar seperti itu kan? Apakah nanti malah informasi yang disampaikan menyesatkan atau seperti apa kan? Terlebih kami sebagai penyuluh hukum kan melalui berbagai tahapan untuk menjadi seorang penyuluh hukum seperti itu kan, ada uji kompetensi dan lain-lain. Tidak serta-merta yang tanda petik penyintas tadi lalu dijadikan sebagai penyuluh anti korupsi seperti itu kan? Hanya karena berdasarkan dari pengalaman. Iya. Malah kalau bahayanya kan tidak tidak tersaring ya tidak tersaring benar. Nah itu. Jadi bumerang juga buat pemerintah. Iya. Hal itu terjadi ya. Iya betul. Oke. Nah itu dia listener. Talk show pagi hari ini di Sarapan Pagi bersama Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih buat Mas Juli, Mas Tulus, dan Mas Zubaidi yang sudah hadir. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya ya. Oke. Terima kasih buat kehadirannya. Sama-sama. Sukses selalu. Baik, itu dia listener. Talk show pagi hari ini. Semoga informasi yang disampaikan oleh
Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan bermanfaat buat Anda semuanya tentunya di masa pandemi seperti sekarang. Tetap stay tune terus di J Radio tentunya.